الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bapak Ibu rahimakumullah, insyaallah malam hari ini kita kembali melanjutkan kajian fikih kita. Masih pembahasan terkait dengan al-ghasal, ya, al-ghasal. Pada pertemuan yang lalu kita sudah sampaikan apa pengertian ghasal, ya. Pengertian ghasal atau bahasa kitanya mandi, ya, mandi. Jadi yang dikatakan mandi itu jariyanul ma', jariyanul ma' alal badan biniyatin makhsusah, biniyatin makhsusah. Jadi mengalirkan air pada badan dengan niat yang khusus. Nah, jadi niatnya khusus. Nah, itu disebut dengan ghasal, ya, ghasal menurut syariat, atau kalau bahasa orang awam menurut syarak. Nah, itu menurut syarak, itu menurut syariat. Nah, kita kembali masuk pembahasan berikutnya adalah pembagian ghasal itu sendiri. Pembagian ghasal dibagi menjadi 2 poin. Yang pertama adalah ghaslun mafrudun. Jadi atau kita kenal dengan mandi wajib, ya, mandi yang wajib, yang fardu. Ghasal sifatnya fardu. Yang kedua ada namanya ghasal mandub atau ghasal atau mandi yang disunnahkan. Jadi mandi itu bukan cuma wajib, ada yang juga sifatnya sunnah. Jadi mandi itu ada yang wajib, ada yang sunnah. Iya, tahu kita cuman mandi itu wajib, baik. Yang sunnah yang mana? Nah, kita jelaskan. Nah, kalau dia yang disebut al-ghaslul mafrud, yang pertama, ghaslul mafrud itu adalah sesuatu atau mandinya, kalau tidak mandi la tasihhul ibadah, maka tidak sah ibadahnya. Kalau dia tidak mandi maka tidak sah ibadahnya. Kenapa? Karena dia ibadah tersebut muftaqirrah ila taharin, membutuhkan atau memerlukan kepada hal bersuci. Nah, maka ketika tidak mandi maka tidak sah ibadahnya. Karena ibadahnya itu membutuhkan kepada kesucian. Dan ini juga ketika idza wajadat atau wujidat asbabu, ketika dia ada sebabnya atau ditemukan sebab. Tidak mungkin tiba-tiba kamu mandi tanpa sebab, ya, ada sebab. Nah, apa sebabnya? Sebab wajib untuk mandi itu ada 4. Sebab wajib untuk mandi itu ada 4. Yang pertama adalah al-janabah. Janabah. Yang kedua al-haid. Al-haid pakai dad. Ya, pakai dad. Kalau nak bahasa Arabnya al-haidu. Ya. Kemudian al-wiladah, melahirkan. Nah, berarti ibu-ibu yang haid, yang wiladah ni ibu-ibu. Nah, gitu. Kemudian al-maut, mati. Nah, ya, mati. Karena tidak mungkin orang mati dewek. Iya, ya. Nah, sebab wajibnya ghasal. Wajib mandi itu ada 4 tadi. Yang pertama janabah. Nah, apa itu janabah?
Secara asal maknanya al-bu'du. Bu'du itu jauh. Dalam Al-Quran dikatakan fabasurat bihi an junubin. Fabasurat bihi an junubin. Ay an bu'din. Tutlaqul janabah fi syara'. Ya, dikatakan janabah di dalam syariat itu ketika kapan? Alal mani mutadaffaq. Ya, ketika maninya keluar. Air mani keluar. Kenapa ini perlu dijelaskan? Kalau ibu tahu, maka ibu bapak harus menjelaskan kepada yang terdekat, anak cucu. Karena kalau tidak tahu bahaya. Karena menyebabkan daksanya ibadah. Sudah tunggat-tunggit tidak sah. Nah, maka tadi di awalnya disebut al-ghusl mafrud yang menyebabkan tidak sahnya ibadah. Maka harus benar Pak mandinya. Kalau tidak benar mandi cebur baik. Nah, kalau lagi iya. Tidak sah, ya. Tidak sahnya ibadah. Ketika maninya keluar atau kama tutlaqu 'alal jima'. Jima' itu bahasa Arab. Bahasa kitanya berhubungan. Nanti di sini ada penjelasan. Fa idza kharajal mani dafqan biladzatin minadz-dzakari awil untha faqad aujabal ghasal wa summiya bidzalika li'annahu bimani aw ayyasiba wa yuraqa wa yudaffiqa. Nah, jadi apa? Jika keluar mani dafqan, ya, dia bahasanya dafqan itu keluarnya muncrat. Nah, biladzatin karena menikmati, baik laki-laki ataupun perempuan, faqad aujabal ghasal, maka dia wajib mandi. Kenapa disebut dengan demikian? Li'annahu, karena mani itu adalah sifatnya mengalir, keluar. Wa huwa minar rajuli fi halis sihhatahu. Jadi pada saat dia kondisinya dalam keadaan sehat. Nah, kalau dia laki-laki, ma'un ghalidhun abyadu. Sifat punya laki-laki itu maninya adalah ma'un ghalidhun abyad. Warnanya putih dan kental. Itu laki-laki. Yakhruju minashtadadi syahwat, ketika syahwatnya kuat. Keluarnya kapan? Ketika syahwatnya kuat. Ataupun dia sedang wayataladzaz bi khurujihi, dia menikmati pada saat keluarnya air tersebut. Pada saat keluarnya air tersebut, maka dia menikmati. Lezat. Italadzaz itu bahasa Arab. Lezat itu dari bahasa Arab. Kalau orang Arab nyebutnya lazid katanya kan. Kapan dia lazid? Lemak itu. Top markotop, lazid. Nah, jadi kalau kamu ke Arab, kalau makan nasi orang Arab itu lazid. Kamu disenyuminya pasti. Ya, lazid itu artinya lezat. Menikmati. Pada saat dia keluar kamu menikmati. Kemudian setelah keluar mengakibatkan badan ini menjadi lemah. Benar tak? Tidak baca ini dikaji, ya kan? Namun tidak merasakan itu berarti ada salah satu yang berbeda. Tidak tahu, wallahu alam. Ya. Bahkan baunya pun disebutkan di sini. Baunya itu mendekati bau al-ajin. Ajin itu mirip adonan roti. Benar tak? Nah, baunya karena kenapa? Karena kalau tidak, kan ada 3 jenis air itu.
ada mani, wadi, ada madhi. Karena yang menyebabkan mandi adalah mani. Wadi dan madhi apa? Berwudu. Nanti salah kira. Karena kalau salah kita mengira air yang keluar itu apa, maka bisa menyebabkan tidak sahnya atau ibadah yang lain. Ayo Ustaz, itu kan hak prerogatif Allah. Ya, mana kalau yang syarat sahnya saja tidak terpenuhi, bagaimana kita bakal mengatakan diterima tidak diterima hak Allah? Benar hak Allah, diterima tidak diterimanya. Tapi kalau syaratnya saja tidak terpenuhi, bagaimana mau diterima? Iya kan? Sama aja kita melamar mendaftar jadi pegawai. Itu kan diterima tidak diterima kan yang ini, yang ngetes. Tapi syarat tidak terpenuhi, bagaimana nak melok tes? Nah, kira-kira demikian. Jadi hal-hal ketika belajar fikih ini memang terkesannya harus untuk hal-hal tertentu, tidak semuanya, untuk hal-hal tertentu. Nah, sedangkan bagi perempuan, wal mani minal mar'a ma'un raqiqun asfar. Air yang keluarnya adalah dia tidak kental, tetapi dia agak berwarna kuning, asfar. Kalau laki-laki berwarna putih dan kental. Itu suara tuh semangat nih. Iya, memang di antara yang tidak setuju ada yang setuju. Itu kan. Memang jadi tidak bisa kita pastikan semua tidak setuju. Iya. Karena dari sekian banyak orang, di antara tidak setuju pasti ada yang setuju. Tapi di antara yang setuju pasti ada yang tidak setuju. Ya kan? Ya. Yang tidak setuju pasti ada. Dalam Sahih Muslim dikatakan, ma'ur rajul abyadu ghalidh wa ma'ul mar'a raqiqun asfar. Ini hadis Nabi. Berarti kalau kita menganggap ini fikih ini adalah vulgar, berarti kita mengatakan Nabi vulgar. Ini dikatakan oleh Nabi SAW, ma'ur rajul abyadun ghalidhun wa ma'ul mar'a raqiqun asfar. Ya. Maka dikatakan al-junub, apa itu junub? Alladzi nuzila minhul mani bijima'in aw ghairihi wa summiya junuban li'annahu bil janabah bu'da an ada'is shalah. Jadi apa? Keluarnya mani baik dilakukan karena berhubungan ataupun karena yang lainnya disebut junub. Kenapa junub? Karena junub itu artinya bu'du. Apa bu'? Jauh dari pengerjaan sholat. Artinya kalau jauh dari pelaksanaan sholat berarti dilarang untuk melaksanakan sholat. Nah, lafal junub ini tidak membedakan antara laki-laki dan perempuan. Laki-laki disebut junub, perempuan juga disebut dengan junub, sama. Jadi mandi junub baik laki-laki, mandi junub juga bagi perempuan. Itu lafzul junub, lafal junub. Nah, junub ini ada dua sebab. Junub ini ada dua sebab. Apa sebab yang pertama? Nuzulul mani minar rajul awil mar'a fi halil yaqdhah awin naum. Keluarnya mani dari laki-laki ataupun perempuan pada keadaan dia terbangun atau dalam keadaan dia tertidur. Ya. Sebab dari sebab-sebab yang lain, baik sebabnya itu karena dia ihtilam, mimpi, atau dia mula'abah. Mula'abah itu main-main. Nah, main-mainnya terjemah dewek. Iya. Ya, paham ya? Atau juga karena an-nazarah. Apa nazarah itu? Melihat sesuatu. Atau juga karena terpikirkan. Melihat atau mikirkan. Ya. Misalnya kan wong rumah dah lama dak balik, diam rumah anak.
sebulan misalnya kan. Nah, terpikir misalnya kan, bisa jadi. Idza kana khurujuhu bidafkin waladzatin. Nah, maka dia itu disebut janabah jika keluarnya itu karena dia menikmatinya ataupun dia karena keluar juga dengan keras. Muncrat bahasa ini, airnya muncrat. Diriwayatkan oleh Ali, idza fadhatil ma faghtasil wa illam takun fadhihan fala taghtasil. Ya, jika dia itu keluarnya banyak bighalabatin, ya, maka dia wajib mandi. Wa illam takun fadhihan fala taghtasil. Jika dia keluarnya tidak ghalabah itu tidak banyak, maka meler bae. Maka dia fala taghtasil. Ada yang setuju berarti meler bae itu. Waru ya Abu Dawud, ini hadis Nabi ya. Ini hadis Nabi. Waru ya Abu Dawud wa ghairihi an Aisyah radhiyallahu anha qalat su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ar-rajulin. Jadi ditanya Rasulullah tentang seorang laki-laki yang dia itu ditemukan dalam keadaan basah. Ditanya, dia tidak teringat dan juga tidak mimpi. Ya kan? Apa pertanyaan? Faqalan Nabi, dia ditanya tentang seorang laki-laki yang dia tiba-tiba basah, mimpi tidak, teringat tidak, tapi tiba-tiba basah. Apa kata Nabi? Yaghtasil wa 'anir rajul yara annahu qad ihtalama wa la yajidun. Jadi yaghtasil tentang laki-laki yang melihat bahwa dia mimpi dan dia tidak merasakan basah. Ya. Yaghtasil wa 'anir rajul. Ya, itu tadi. Jadi kalau yang tadi dia itu harus mandi. Ketika dia tidak mimpi tapi bangun basah, maka wajib mandi. Tetapi tentang ada lagi pertanyaannya. Seorang laki-laki dia bermimpi tetapi tidak basah. Dia mimpi tapi tidak basah. Apa kata Nabi? Faqala la ghasala alaihi. Maka dia tidak perlu mandi. Ada dua ya. Jadi ada yang tidak mimpi, tidak teringat tapi bangun basah. Ada yang mimpi bangun tidak basah. Nah itu dicari kamu tuh kan. Maka yang pertama itu wajib mandi. Yang kedua tidak wajib mandi. Apa kata Nabi? La ghasala alaihi. Maka dia tidak mandi yang kedua. Untuk yang kedua. Nah, faqalat Ummu Sulaim, maka berkata Ummu Sulaim, al mar'atu tara dzalik, perempuan juga demikian. Ada hal yang seperti itu. A'alaihal ghasal, apakah bagi mereka perempuan tadi ghasal juga? Bagi dia itu ghasal juga? Qala na'am. Samo. Ya, samo baik. Ketika kasusnya sama, idza ra'atil ma'in nisa syaqa'iqir rijal ay nadha'irihim fil khalqi wa tab'i fa ka'annahunna syaqqaqa minar rijal. Jadi kondisinya sama, ya, kondisinya sama, baik laki-laki ataupun perempuan. Yang kedua disebut junub adalah al-jima'u walau min ghairi nuzulil mani. Dia berhubungan walaupun tidak sampai keluar mani, maka disebut juga junub. Fa idza ghayyaba, hebat bahasa Arabnya nih.
fa idza ghayyaba. Ghayyaba itu ghaib. Ghaib itu artinya tak nampak. Ya siapa yang tak nampak itu? Hasyafatuhu. Hasyafah itu adalah kepalanya, helm. Nah, jika ghayyaba hasyafatuhu, lenyap, barang itu tak kejingoan. Iya, bahasa Arabnya pakai kalimat ghaib. Nah, ghaib itu menghilang. Nah, menghilangnya kemana tak tahu aku. Fi mahalli jima', pada tempat untuk melakukan hubungan, sawa'un kana mahalul maghrib fihi qubulan aw duburan wa sawa'un kana al maghrib fihi insanan aw hayawanan, baik itu yang hilang itu baik pada bagian depan ataupun bagian belakang, ya, ataupun yang hilang itu pada manusia ataupun pada hewan, ya. Wa kana taghibul hasyafa wa hiya lil marratin ila ma fawqal khitan min ra'siz dzakar faqad wajabal ghassal. Maka dia wajib walaupun tidak sampai keluar. Yang hilang itu cuman helmnya baik. Walaupun yang hilang itu cuman helmnya baik, tak baca Pak. Walaupun hilang helmnya baik, mandi kau. Ya. Tangkap polisi, hilang helm tuh. Ya, pakai helm. Perlu tahu Pak ya, agak kamu tiba-tiba langsung semayang Pak ya, karena waktu subuh nak habis. Perasaan kamu, Ustaz, kan yang apa? Yang disebut junub itu kan keluar mani saja. Nah di sini dikatakan, walaupun tidak sampai keluar. Wa in lam yanzil id al mujab at taghyib lal inzala wa ala hadha ijma' al ulama. Jadi ini adalah ijma' para ulama, kesepakatan para ulama. Dah jangan teman kita ini. Bagi yang berikutnya adalah mujabus tsani, kewajiban orang yang mandi. Sebab yang keduanya adalah al haidu wan nifas, haid dan nifas. Fayajibul ghasal bi khurujid damil haid wan nifas wal inqita' syartun li sihhatil ghasal. Jadi wajib mandi itu ketika dia keluar darah haid dan darah nifas. Nah, bagaimana syarat supaya mandinya itu adalah al-inqita'. Darah tadi tidak lagi mengalir. Darah tadi tidak lagi mengalir. Baik dia haid ataupun nifas. Maka dia al-inqita' syartun li sihhatil ghasal. Jadi syarat sahnya ghasal itu ketika dia tidak lagi atau terhentinya mengalirnya darah tadi. Bagi perempuan. Ya, bagi perempuan. Qala ta'ala wa yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adhan fa'tazilun nisaa fil mahid wa la taqrabuhunna hatta yatahhurn fa idza tatahharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Wala taqrabuhun. Kalimat taqrabuhun, ulama menyatakan taqrabuhun di situ maknanya al-jima'. Karena kalau cuman wala taqrabuhunna hatta yathurun, di situ kalau kita terjemahkan tekstual, maka janganlah mendekati perempuan-perempuan yang lagi haid hingga ia sudah dalam keadaan suci. Maksudnya tidak boleh didekati adalah untuk melakukan hubungan. Wa qala sallallahu alaihi wasallam li Fatimah binti Abi Habish allati kanat tastahad. Jadi istihad wa'ya as-salah qadarul ayyam allati kunta tahidina fiha thumma ightasili wa salli
wa hadza wa in warada fil haid illa anna nifas kal haid bi ijma'is sahabah. Jadi nifas dan haid itu sama kecuali al istihadah. Nah, itu kalau istihadah itu macam-macam darah. Kalau istihadah adalah darah penyakit, darah penyakit. Termasuk dijelaskan di dalam fikih jenis darahnya seperti apa, warnanya seperti apa. Ya. Warna istihadah itu darahnya lebih hitam. Darahnya lebih hitam. Kemudian yang ketiga, idza aslamal kafir, jika orang kafir kemudian dia masuk Islam. Wa kana junuban, dan dia dalam keadaan junub, maka wajaba alaihi ayyaghtasila. Ketika dia memeluk Islam dan dia dalam keadaan junub, maka dia wajib mandi. Faqad amara Nabi sallallahu alaihi wasallam Ats-Tsamamah Al-Hanafi. Jadi Nabi memerintahkan kepada Tsamamah Al-Hanafi bil ightisal, untuk dia mandi hina aslama, ketika dia dalam keadaan atau pada saat dia memeluk Islam, bima'in wasidrin. Fa in kana ghairu junubin, jika dia tidak dalam keadaan junub, maka fala yajibu alaihil ghasal, maka dia tidak wajib mandi. Dia memeluk Islam tapi dalam keadaan tidak junub. Nah, pengertian junub tadi ya. Nah, pengertian junub tadi. Karena orang selain Islam ketika dia selesai melakukan hubungan suami istri, ya caro dia. Ya katik lagi mandi-mandi, selaju-laju baik. Nah, kemudian tiba-tiba dia memeluk Islam, maka dia wajib mandi. Wajib mandi. Wa huwa madhab Abi Hanifah. Ini madhab Abi Hanifah. Kalau madhab Abu Hanifah, kalau dia memeluk Islam kemudian dalam keadaan junub, maka wajib mandi. Kalau dia tidak dalam keadaan junub, maka tidak wajib mandi. Itu yang pertama menurut madhab Hanafi. Kalau menurut madhab Syafi'i, waqila, dikatakan yajibu ala man dakhala fil Islam al-ghasal walau lam yujad fi kufrihi ma yujibuhu. Jadi menurut mazhab Syafi'i dikatakan maka mereka wajib mandi ala man dakhala fil Islam. Ketika dia masuk agama Islam, maka dia wajib mandi walaupun di dalam agama sebelumnya itu ketika di dalam keadaan dia kafir tidak ada kewajiban untuk mandi. Nah, maka dia wajib mandi. Ketika dia masuk Islam, maka dia wajib mandi. Li'anna Qais bin Asim aslama. Karena ceritanya, riwayatnya adalah ketika Qais bin Asim. Qais bin Asim nama orang, aslama, dia memeluk Islam. Fa amarahu Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi memerintahkan kepadanya ayyaghtasila bima'in wasidrin wa huwa ar-rajih. Pendapat yang dikuatkan adalah pendapat mazhab Syafi'i. Jadi orang yang masuk Islam maka dia wajib mandi. Wajib mandi. Kemudian yang keempat adalah siapa yang wajib mandi? Al-maut. Nah, orang yang mati. Mayit, ya. Kematian. Fa idza matal muslim wajaba taghsilahu li amri rasul. Jika mati seorang muslim maka wajib memandikannya karena ini adalah perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Idza umira bitaghsil ibnatahu Zainab lamma matat. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika diperintahkan untuk memandikan ibnatahu. Siapa ibnatahu? Anak Nabi sallallahu alaihi wasallam, Zainab. Ketika Zainab meninggal, Nabi memerintahkan untuk memandikannya ketika dia
lamma matat, pada saat dia mati, meninggal. Pada saat anak Nabi SAW Zainab, namanya Zainab, meninggal, maka Nabi memerintahkan untuk dimandikan. Wali muhafadhatil muslimina alaihi, dan itu juga merupakan muhafadhah, menjaga bagi orang-orang muslim. Wa huwa wajibun kifai, dan wajibnya wajib kifai, wajib kifayah. Wajib kifayah. Idza qama bihil ba'd min aqrabaihi aw ghairihim saqatat talaba 'anil akharin. Jika telah dilakukan oleh sebagian dari kerabat-kerabatnya. Aqraba, bahasa Arab. Kerabat itu adalah bahasa Arab. Jadi bukan bahasa Indonesia kerabat itu, diambil dari bahasa Arab. Aqraba, kerabat. Ya. Kerabat itu dari kalimat qarib. Qarib artinya dekat. Ditambah juga dijelaskan oleh kita kerabat dekat. Lah sudah kerabat dekat pula. Padahal itu aqraba itu adalah kerabat tanpa diterjemahkan lagi, sebenarnya dia adalah dekat. Atau orang lain, maka terputuslah kewajiban bagi yang lain ketika dia dilakukan. Wa idza lam yakum bihi ahad athimal jami', jika tidak dilakukan oleh satu orang pun maka berdosalah semuanya. Itu wajib kifayah. Wajib kifayah itu memandikan jenazahnya, sholat jenazahnya, itu adalah wajib kifayah. Kalau sebagian melakukan, maka sebagian yang lain tidak perlu. Tapi kalau sekampung-kampung tidak ada yang menyolatkannya, maka dosa galau. Wa tajibu niyatul ghasal 'alal ghasil. Nah, jadi niat ghasalnya adalah 'alal ghasil. Bagi orang yang mandikannya, dia niat. Wajib berniat dia. Wa hadza fi ghairi syahid. Amma syahid fa innahu la yaghsilu wa sayati tafsilahu fi babil janaiz. Nanti untuk masalah ghasal bagi jenazah nanti pembahasannya khusus pada bab janazah, bab al-janaiz. Itu ya, masail tata'allaqu bil ghasal, masalah-masalah yang berkaitan dengan mandi. Jika idza minal janabah, jika kita mandi dari junub atau mandi junub, walam yakun qad tawadda'a, yaqumul ghasal 'anil wudu, walam yakun qad tawadda'a, ya, maka dia berwudu. Yaqumul ghasal 'anil wudu, qalat Aisyah radhiyallahu anha, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dikatakan di sini kana Rasulullah la yatawadda'a ba'dal ghasal, maka Nabi tidak berwudu setelah jadi setelah mandi tidak perlu lagi wudu. Idza ightasala minal janabah wa lam yakun qad tawadda, yaqumul ghasal 'anil wudu. Yaqumul ghasal 'anil wudu, mendahulukan ghasal daripada wudu. Jadi Aisyah mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam la yatawadda ba'dal ghasal. Wa anna niyatat tahara al-janabah ta'ti ala taharatil hadas wa taqdi 'alaiha. Kenapa? Karena niat taharah al-janabah, mensucikan dari junub tadi, ta'ti ala taharatil hadas, dia juga datang niatnya di situ untuk mensucikan hadas. Wa taqdi 'alaiha, maka itu cukup dengan tadi. Lianna mawadhi'al janabah aktsar min mawadhi'il hadath. Kenapa? Mawadhi'al janabah, tempat-tempat melakukan janabah tadi, junub tadi, itu lebih banyak daripada maudhi'il hadath. Maudhi'il hadath. Yang hadas kan cuma dikit. Tapi yang kita lakukan seluruh
Pada. Fadakhalal aqal fi niyatil aktsar. Maka sesuatu yang sedikit itu masuk ke dalam niat yang besar. Jadi kalau dalam ghusl itu apa? Nawaitul ghusl atau nawaitul ghuslah, ya, li raf'il hadatsil li raf'il hadatsil akbar. Sedangkan wudu itu li raf'il apa? Li raf'il nah, lupa gara-gara tadi. Li raf'il hadatsil asghari. Nah, fardha. Nah, kalau itu wudu. Kalau dia mandi, nawaitul ghusla. Nah, lupa kalau sini. Iya. Oh, bahasa Indonesia. Ya sudah, bahasa sengaja aku berwudu untuk mengangkat hadas kecil fardhu lillahi. Kalau dia mandi sengaja atau berniat, aku niat mandi untuk mengangkat hadas besar lillah ta'ala. Nah, niat tadi kan niat mandi itu niatnya besar. Hadas akbar, liraf'il hadatsil akbar. Kalau wudu liraf'il hadasil asghar. Nah, makanya mandi itu tidak perlu lagi nak wudu setelah mandi, kecuali kamu setelah mandi melakukan lagi misalnya apa? BAB, BAK, artinya sudah batal. Iya, kenapa? Karena sudah keluar lagi hadas. Itu hadasnya keluar lagi. Sudah mandi, kita hadas lagi, nah barulah berwudu. Kalau tidak melakukan hadas maka tidak perlu wudu. Yang kedua, yajuzu lil junub wal haid izalatus sya'r. Boleh bagi yang junub dan haid izalatus sya'r. Apa izalatus sya'r? Melepaskan atau lepaslah sya'r. Sya'r apa? Rambut, memotong rambutnya boleh di sini. Yajuz. Wa qassuz zafr, motong kuku. Wal khuruju ila suq, keluar ke pasar. Kalau selama ini ngapa ndak motong kuku? Aku kan lagi halangan. Nah, Bu, pernah enggak, Bu? Ngapa ndak motong rambut? Aku lagi halang. Nah, di sini dikatakan yajuz. Bagi orang yang junub, bagi orang yang haid izalatus sya'r. Sya'r itu rambut. Wa qassuz zafar, motong dan juga boleh wal khuruju ila suq, keluar ke pasar. Wa ghairihi min ghairi karahiyah, dan sesuatu yang lainnya yang tidak sifatnya makruh. Qala Atha yahtajimul junub wa yaqlimu adhafirahu wa yahlaqu ra'sahu wa in lam yatawadda. Nah, jadi yaklim itu motong kukunya, kemudian wa yahliqu ra'sahu, botakkan kepalanya, mengerti ya? Wa in lam yatawadda, dan dia itu belum berwudu. Ya, itu masih hal-hal yang berkaitan dengan sesuatu yang junub. Ada sekitar 5 poin. Karena waktu sudah habis, maka untuk 3, 4 dan 5-nya nanti kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Jadi ilmu yang baru bahwasanya bagi orang yang junub dan haid boleh motong rambut, boleh motong kuku, boleh pergi ke pasar. Kan? Karena dalam Al-Qur'an dikatakan wala abiri sabilin hatta taghtasilu. Wala abir itu melalui, ya, melalui jalan-jalan ataupun yang berdekatan dengan masjid. Kenapa zaman dulu tidak boleh? Karena zaman dulu tidak ada pampers tidak kati, ngecer dia.
maka tidak boleh. Najis itu terinjak masuk ke masjid, maka tidak boleh. Dalam Al-Quran, wala abiri sabirin hatta tautasilu. Kalau zaman sekarang boleh, nak ke pasar lajulah. Bahkan ada ulama kontemporer, boleh juga orang yang dalam keadaan halangan untuk hadir di masjid mendengarkan pengajian. Ya, terima kasih Bapak Ibu rahimakumullah. Mari kita akhiri sama-sama berdoa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim.